Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Allah SWT yang menghidupkan dan yang mematikan semua hamba ciptaannya. Allah juga yang mengatur rezekinya, baik hamba yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada di kedalaman lautan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, teman-teman semua semoga dalam keadaan baik, dan yang baru bergabung jangan lupa untuk share. Mudah-mudahan niat kita meluangkan waktu di waktu luang ini untuk bisa menambah bekal kita sebelum kembali ataupun pulang ke kampung halaman yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Tidak lupa juga salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabiullah Muhammad SAW, manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menyebarkan Islam, ya, untuk menyampaikan cahaya Islam, membimbing umat manusia menuju tempat ataupun keadaan yang lebih baik. Karena dengan adanya Islam, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang perintah, mana yang larangan. Alhamdulillah teman-teman semua, sedikit di waktu yang luang ini, mari kita niatkan bersama-sama untuk menambah kembali, ya, setiap waktu yang kita lalui di dunia ini, detik-detik mungkin kurang lebih selama 15 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang Islam itu, dan terutama di era yang sudah modern, istilahnya teknologi begitu cepat, kita bisa memanfaatkannya untuk menggunakan sebagai pundi-pundi amal soleh, ya, sebagai amal kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama untuk membaca 100 pertanyaan, ya, judul bukunya itu 100 pertanyaan seputar Islam yang kontemporer. Dari pertanyaan yang pertama saya bacakan kaitannya tentang memotong rambut di atas bahu. Nah, mungkin banyak orang yang belum tahu. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum, bolehkah seorang wanita memotong rambutnya sampai di atas bahu? Ini khusus untuk wanita muslimah. Kemudian jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum mencukur rambut hingga gundul bagi wanita hukumnya adalah haram, kecuali darurah, dalam artian dia sakit kanker atau mungkin tidak bisa tumbuh, mengalami kerontokan dan lain sebagainya. Tapi kalau normal, wanita normal, kalau sampai gundul itu hukumnya haram. Kalau dilakukan, ya, yang namanya haram, ya berdosa. Nah, kalau nggak tahu, ya segera istighfar, minta ampun, kemudian tidak mengulangi kembali. Kemudian hukum memotong atau memangkas diperbolehkan walaupun sampai bahu, kecuali jika perempuan tersebut dilarang oleh suami atau walinya. Jadi begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini juga ada pertanyaan, yaitu tentang menyebarkan foto orang yang meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika mengirim foto orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar? Contohnya seperti pembunuhan, lalu kemudian foto itu disebarkan melalui media sosial atau media yang lain. Apakah hal ini sama seperti mengumbar atau menyebar aib dari mayat tersebut? Jawabannya, jika memang tujuannya tidak baik maka tidak boleh. Jadi kalau tujuannya itu untuk memang sengaja untuk memperlihatkan cacat atau kejelekan atau aib dari mayat tersebut, itu tidak diperbolehkan. Namun jika tujuannya baik, ya, untuk memberi peringatan kepada orang yang lain, maka boleh. Nah, hal ini dikarenakan termasuk ke dalam salah satu dari 6 tempat yang dibolehkan agama. Salah satunya dengan cara memberikan peringatan kepada orang lain. Namun ada untuk melakukan ini ada 4 syarat. Yang pertama,
tidak ada cara lain untuk memberi peringatan, dengan artian karena cara lain tidak ada yang lebih ampuh. Yang kedua, harus dengan persetujuan dari keluarga si mayat yang ingin difoto tadi, yang disebarkan tadi. Yang ketiga, foto jenazahnya tidak nampak aurat. Nah, ini catatannya. Jadi kalau mau foto tidak asal cepat-cepat sembarangan begitu ya. Harus memperhatikan kalau laki-laki ya auratnya dipastikan jangan difoto. Perempuan begitu juga. Jika kalau tampak aurat dan tidak layak dilihat, maka foto tersebut tidak boleh disebarluaskan ya. Karena itu menyebarkan aib termasuk perbuatan dosa yang dilarang dalam agama Islam. Tapi kok banyak yang melakukan, ya kita jangan ikut-ikutan. Yang jelas panduan kita adalah agama, dan tentu dalam hidup bernegara kita juga bertoleransi. Hukum-hukum negara, konstitusi yang mengatur pada umumnya kan sebenarnya baik. Di Indonesia itu hukumnya ada nilai moral, ada nilai etis ya, yang di sana ada sopan santun. Jadi kalau memfoto begitu saja mayat laki-laki ataupun perempuan itu merupakan tindakan yang tidak etis, dan di dunia kesehatan pun itu hanya bersifat rahasia, hanya untuk kepentingan penyelidikan atau otopsi dan lain sebagainya. Dan yang keempat, syaratnya tidak mengundang fitnah. Teman-teman semua, pertanyaan yang ketiga, ada maksud dari pernyataan Allah lebih dekat dari urat nadi. Assalamualaikum. Apa maksud dari pernyataan Allah itu lebih dekat dari urat nadi? Jadi ada di salah satu ayat di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah itu lebih dekat kepada hambanya manusia, lebih dekat daripada urat nadinya. Jadi urat nadi yang ada di kita ini, di tangan yang menempel dengan kita itu, bahkan Allah lebih dekat daripada itu. Nah, jawabannya kalimat jauh dan dekat tersebut hanyalah majaz. Jadi itu semua hanya kiasan. Karena tidak mungkin Allah SWT bersifat seperti itu. Allah tidak mungkin ada di sini. Itu hanya perumpamaan ya. Hal ini merupakan penekanan dari sifat Allah SWT yang menguasai dan maha mengetahui segala perbuatan yang dilakukan hamba-hambanya. Kalau kita merujuk dari kitab Fathul Bari, yang artinya jarak yang dimaksud mestilah bukan jarak dalam pengertian manusia, menggambarkan kalau iman manusia itu naik turun. Begitupun rasa kedekatannya pada Tuhan. Meski dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah aku dekat. Allah SWT itu dekat, dan Allah SWT menurut sesuai prasangka hambanya. Itu juga sejalan dengan hadis ya, yang artinya Allah SWT berfirman, aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku ingat ia dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu tempat, aku mengingatnya di tempat yang lebih baik. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal tangan ya, atau shibrun, aku mendekat padanya satu lengan atau zira'. Jika ia mendekat kepadaku satu lengan, aku mendekat padanya dua lengan. Ketika ia mendatangiku berjalan, aku mendatanginya berlari. Nah, maksudnya dari mendekatnya manusia, kemudian Allah mendekat adalah manusia mendekat kepada Allah SWT dengan ketaatan-ketaatan yang lebih banyak ya, sedikit-sedikit dan konsisten. Maka Allah SWT akan mendekat dengan memberikan balasan berupa pahala yang banyak. Jadi maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi itu bukannya Allah ada di dalam urat nadi kita, ada di dalam aliran darah kita, tetapi itu majas ataupun kiasan yang merupakan penjelasan dari sifat Allah SWT ya alim, yang maha menguasai hamba-hambanya. Gitu. Sebuah pertanyaan lagi mungkin sebelum kita
akhiri untuk video kali ini. Ada pertanyaan mengenai orang tua yang larang mondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua saya melarang saya untuk mondok di pesantren. Hal ini dikarenakan mereka lebih ingin saya mencari kerja atau kuliah. Lalu bagaimana hukumnya jikalau saya tetap memaksa pergi untuk mondok pesantren? Apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan dosa karena membangkang orang tua? Nah, ini juga mungkin dialami teman-teman semua atau ada tetangga saudara, nanti bisa diberikan nasihat bersama-sama. Dia ingin mondok sebenarnya dalam kasus ini, tetapi orang tuanya lebih menginginkan dia untuk bekerja atau kuliah. Tapi si anak ini karena kecintaannya mungkin ya, keinginannya untuk menuntut ilmu di pondok itu besar, dia hendak ingin memperjuangkan niatan yang baik itu. Nah, kalau dari saya untuk yang bertanya, tetaplah mondok ya, tetaplah mondok. Dan hal tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan dosa, walaupun mendapatkan restu dari orang tua ataupun tidak mendapatkan restu orang tua. Itu mondok, itu belajar ilmu adalah kewajiban ya, walaupun dilarang, ya tetap mondok saja. Alhamdulillah sudah ada niatan untuk mondok itu. Tapi ingat, jangan sampai itu menimbulkan rasa benci pada orang tua. Harus tetap ditahan. Kan niatnya untuk menuntut ilmu itu baik, dan kalau orang tua mungkin belum memiliki niatan yang sama atau pemikiran yang sama, ya pelan-pelan cara membujuk orang tuanya supaya lambat laun memberikan izin atau merestui untuk tetap mondok. Jadi ada sebuah nasihat dulu itu yang kurang lebih begini: jika seorang anak ya dilarang ikut perang jika tanpa izin orang tua yang muslim, beda dengan menuntut ilmu yang wajib walaupun hanya wajib kifayah, tidak dilarang walaupun orang tua tidak mengizinkan. Ini saja diperbolehkan. Nah, apalagi untuk menuntut ilmu agama, yang itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Dan dengan belajar mondok kita akan lebih tahu bagaimana beribadah pada Allah SWT, menunaikan hak Allah dan tentu nanti hak sesama hidup manusia, terutama orang tua tadi. Tapi solusi yang paling baik sebenarnya, karena tadi diberikan pilihan orang tua menginginkan untuk bekerja atau kuliah saja, sebenarnya bisa milih kuliah sambil mondok, karena zaman sekarang ada yang namanya mondok juga sambil kuliah. Jadi saya pernah waktu di Semarang dulu sedang kuliah, saya ikut pesantren mahasiswa, tapi cuma selesai kuliah datang ikuti belajar sedikit-sedikit, mengenal apa itu tauhid, apa itu muamalah, apa itu fikih, apa itu belajar Al-Quran, dan mengenal lain sebagainya. Jadi dua-duanya bisa dapat itu tadi. Insya Allah orang tua juga tidak akan melarang karena statusnya kuliah. Nah, selesai kuliah bisa melanjutkan belajar lagi untuk mondok. Jadi kuliah itu sebenarnya kan bebas, kita mau mengatur bagaimana belajarnya. Yang penting bisa istiqomah mengerjakan tugas sungguh-sungguh, dan ya semangat, karena kuncinya harus semangat untuk menyelesaikan sampai akhir. Jadi tidak mengecewakan orang tua. Keinginanmu untuk mondok juga bisa terrealisasi. Oke, terima kasih. Sekian dulu yang bisa kita buat hari ini. Ada 4 pertanyaan yang sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa sedikit ya mengurangi rasa penasaran yang bertanya khususnya, dan bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, nanti bisa
ditularkan. Kalau ada pertanyaan lagi bisa dikirimkan di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum